perjalanan buat seperti buat perdagangan dan semacamnya. judul yang lebih kompleks lagi. Terus yang ketiga yaitu sistem pengetahuan yang stabil. yang lebih kompleks. Di sini pada dinasti Umayyah, Khalifah Abdul-Malik bin Marwan Itu loh. yaitu melakukan Dulu variabelnya komputer yang kamu sangat ditanya penting, variabel yaitu itu nggak masuk. mencetak mata uang sendiri yang berbentuk dirham dan Ini namanya judul. dinar. Terus yang selanjutnya itu Anjay, langsung. Ini bagus-bagus nih. perkembangan perdagangan dan pengeluaran. Dinasti Umayyah menguasai jalur perdagangan strategis antara timur dan barat. Tadi kan udah dijelaskan di PPT. Bisa diperhatikan. Berarti kan Terus baterainya berapa? pelayaran Baterai. dikembangkan di Laut Tengah dan Samudra Hindia. Barang dagangan seperti tekstil, senjata, makanan, rempah-rempah diperdagangkan secara pasar. Hah? Mana dulu aku nggak bawa Terakhir kosan. yaitu Mau mama kebetulan. manajemen keuangan negara atau Baitul-Mal. Baitul-Mal dikelola sangat profesional. Pendapatan negara digunakan untuk gaji tentara, pembangunan fasilitas umum seperti jembatan tadi, terus bantuan sosial dan gaji pegawai pemerintah. Tadi mama lihat apa bagian judul apa ini? Itu mana tentang Allah Dan yang terakhir yaitu ada sistem pencetakan uang sudah menggunakan bahasa Arab yang dulu. yes, gampang kurang. Di sini kalangannya. Nanti ya, Nabra ini bukan. Ini menanggapi atau tanya lagi? Dia bilangnya tanya lagi Ya, itu soalnya. udah pertanyaan jawabannya udah bagus banget, tapi mana juga ada pertanyaan lagi. Ya, gimana? Coba, boleh. Kalau jawab dulu, nanti kita buka interview dua ya. Ini yang enggak, ini tidak apa-apa, langsung aja, nggak apa-apa. Ya, nanti aku kan banget loh dinasti Umayyah ini kayaknya kayak makmur banget kok bisa dinasti Umayyah yang semakmur tersebut bisa hancur karena apa gitu kok dari pemimpinan siapa gitu. Coba yang jawab orang lain kan Di awal-awalnya dulu. Bentar, berarti ya, kalau itu kan udah beda nih. Kirain yang sudah sambung sama ini, ternyata sudah beda. Jadi gantian ya, nanti ya. Perkembangan kompetensi PKBI Bisa, boleh jawabnya. tadi tentang debat administrasi dan dampaknya itu jalan kaya itu analisis profesional guru sekolah dasar analisis profesionalisme itu ya nggak kamu maksud dari kamu kamu apa sih Tetapi juga pada nilai moral dan akhlak yang baik. Dalam konteks global saat ini, peradaban Islam menekankan terbentuknya nilai seperti keadilan, saling analisis profesionalisme kepedulian kepada sesama, kesalingan. Hal ini penting karena dunia sedang menghadapi berbagai masalah seperti konflik, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Jadi, peradaban Islam di zaman sekarang adalah peradaban yang maju, tetapi tetap berpegang pada aku butuhnya keadilan dan pembelajaran workflow terhadap nilai itu soalnya apa ya? terhadap apa hasil Sudah dijawab. Soalnya pelajaran matematika Bagaimana konsep peradaban apa bisa membahas kita kalau kita nggak tahu itu mbak kalau kita nggak Kita jadi belajar sejarah ya. kita tuh harus Ini seharusnya khotim ini yang masuk ini. Iya. yang Sejarah. contohnya coba saya WA aku bilang boleh nggak menanggapi jawaban tadi? Boleh. Silakan yang mau ditanggapi nggak apa-apa. Tadi kan jelasin peradaban Islam sih. Apa yang bikin peradaban Islam itu kuat? Maksudnya bagian mana yang membuat peradaban Islam itu maju? Kuat. Coba jelasin. Faktor utamanya. Iya. jadi kebiasaan ya
Bentar dulu. Sabar ya, Nat. Bentar ya, sorry. Kamu menarik yang mana? Udah kamu baca semua? Belum. Misalnya gak ada yang menarik, soalnya gak bisa. Ini gitu berarti. Pengaruh penggunaan antiseptis pada enggak itu tadi masih ini tak sama kayak aku yang berbeda kita kan ya kita kan beda aplikasi hubungan antara penelitian jadi dunia semakin berkembang sehingga perlu nilai situasi dia. Dua, perkembangan teknologi. Nah, pembagian harus diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Yang ketiga, masalah dunia seperti konflik, mungkin ada yang bantuin mikir yang keempat, keberagaman budaya dan agama. Sikap toleransi dan saling menghargai. Sabar ya Bu, ini pertanyaan dari Mas Nahar saja belum terjawab yang kedua ya. Oh, iya. Iya tadi pertanyaannya kan kenapa Bani Umayyah yang udah segede itu kenapa tiba-tiba bisa hancur? Mana sih kepalanya? Di sini kan? Nah kelihatan. Kenapa hancur gitu kan alasannya apa gitu ya? Kamu ini lagi menguji aku apa gimana? Aku udah tahu deh aslinya. Ya ini yang cari ya. Jadi Bani Umayyah itu runtuh pada 750 Masehi pada masanya si Marwan II bin Muhammad. Nah alasan hancurnya itu sebenarnya lebih terpicu ke masalah pengaruh Woi, dengerin. Dori, geser Dori. Masalah internal, salah satunya perang saudara karena merebutkan takhta. Habis itu, yang kedua itu perang antar suku Arab. Ada dari kelompok Arab Utara dan ada kelompok Arab Selatan. Kedua ini mendukung, mereka tuh sama-sama mendukung calon khalifah selanjutnya. Dan akhirnya mereka jadi perang gitu karena mereka nggak terima yang kelompok Arab Utara minta yang khalifah yang ini yang A terus yang tadi kelompok yang Yaman yang Arab Selatan tadi minta yang B jadi mereka malah berantem buat menentukan yang selanjutnya gitu ya. Terus yang ketiga diskriminasi terhadap kaum Mawali. Nah karena kan tadi mereka sangat Bani Umayyah itu sangat apa namanya makmur, jadi kan banyak tuh yang masuk Islam. Nah ada namanya kaum Mawali. Kaum Mawali ini adalah kaum non Arab yang sudah masuk Islam. Jadi dia bukan orang Arab. Ya ada orang Persia, orang Berber dan lain-lain. Nah mereka itu didiskriminasi sama orang situ sendiri. Ya contohnya yaitu harus membayar pajaknya yang tinggi. Kemudian tidak boleh memegang jabatan yang penting di dalam bani tersebut. Bisa aja sih, nanti kita di dalam. Nah kekecewaan ini karena kan tadi didiskriminasi, mereka kan kecewa. Kemudian mereka akhirnya mendukung adanya pemberontakan. Nah nanti ada pemberontakan juga. Nah selanjutnya ketidakpuasan kaum Syiah dan Khawarij. Kaum Syiah tidak mengakui legitimasi Bani Umayyah dan merasa kekuasaan seharusnya milik keturunan Ali. Nah kalau kaum Khawarij menentang sistem monarki dan menuntut pemerintahan yang lebih demokratis. Kelompok ini sering melakukan pemberontakan yang menguras tenaga dan dana negara. Yang terakhir, yang kelima itu gaya hidup yang mewah dan korupsi. Siapa yang korupsi? Yang korupsi yaitu atasannya politik atas itu yang Bani Umayyah itu. Karena Bani Umayyah kan ya karena apa? Mereka merasa kaya, jadi mereka tuh hidupnya mewah, boros dan lain-lain. Dan itu yang menimbulkan kekecewaan pada apa namanya? Kaum bawahnya yang tadi yang Bani yang yang bawahnya tadi. Jadi kan mereka akhirnya banyak yang melakukan pemberontakan karena mereka kecewa sama si khalifah pejabat tinggi itu yang melakukan hidupnya mereka yang mewah dan banyak yang
Yang terakhir, pemberontakannya besar oleh Bani Abbasiyah. Nah, disitulah runtuhnya karena Bani Abbasiyah itu banyak didukung dari orang-orang yang merasa didiskriminasi atau merasa mereka nggak terima pejabatnya seperti itu. Akhirnya mereka semua mendukung si Bani Abbasiyah itu untuk menggulingkan Bani Umayyah seperti itu. Kakak Nahar gimana? Masalahnya Gimana? ya kurang percaya diri. Gimana? Yang gimana? Apalagi gak apa-apa ditanyain aja, sekali bisa jawab nggak jawab kok. Iya. Ya iya makanya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siswa suruh kayak maju ke depan itu tidak percaya diri, benar ya? Percaya diri yang Udah. Beneran? percaya diri keluar. Oke, ya sudah. Itu kalau bilang seperti itu. Ya selanjutnya, Percaya diri dalam membahas. ya Bu Komala tadi mau nanya lagi? Boleh nggak apa-apa masih ada waktu kok. Dijawab sama Nisa. Jadinya Gak bisa pokoknya Bu. nanti Cukup aja. Oke, sudah ada 3 penanya Pak. berantem judulnya di ACC udah seperti itu. Kan boleh juga sih kan Khalifah yang kemarin siapa sih lupa aku Marwan ya Marwan 2 bin Muhammad. Valid etik dia Iya. ngasih kuantik dulu yang nggak di ACC di sini yang belum terus udah kamu mencari kuanti aja. Ya nggak tahu ya, aku nggak tahu itunya sejarahnya. Cuman beliau adalah yang terakhir. Ini revisi Khalifah terakhir. Nah, yang berpegang-pegang itu pejabat tingginya. Apakah itu termasuk? Iya, nanti kita baca lagi ya. 3 judul Bali. Ya, itu pejabat tingginya yang banyak yang bermewah-mewahan, gitu. Saat nanti kita pengajuan pernah denger ya itu bener apa enggak mana yang di ACC Khalifah yang yang terakhir si Marwan bin Ya. Muhammad itu pernah melakukan ya boleh ya, deh. lebih kayak Ini gimana biar bayangan ya, gimana? Kok asik banget bagiku. Ini apa kesalahannya di atas itu bener apa enggak sih? jadinya literasi. Enggak pernah. Mohon maaf, aku belum pernah baca gitu. Nanti coba kita baca lagi deh ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalian tak baca lagi. Satu berarti itu membaca. Sekali lagi ya. Bisa juga mau Kita baca. menganalisis anak. Sebenarnya kalau kuanti nggak harus Udah, Bapak. gitu sih. Jangan nyerah dulu dong, ada ChatGPT ya. Ya, Bapak, sebentar kita cari dulu. Jangan nyerah dulu. Ini siapa? Si Maksudnya kalau mau jawaban sama cara itu nggak apa-apa ya. Kayaknya kita penting dijawab ya, Pak. Nanti kita diskusikan lagi. Makanya kita dibantai loh, Pak, ini, Pak. Ya kita Jangan lihat nyerah ini. dulu. Karena itu sejarah itu kajiannya panjang. Eksplorasi. Ini deh, Pak. Sejarah apalagi sejarah beragam Islam. Jawab aja dulu masalah saraf. Ya, ya. Itu urusan Nanti ya, Pak. Saya cari dulu, Pak. Bentar. jangan nyerah dulu. Mana Ben? Nanti kita Eksplorasi pembentukan karakter tanggal melalui Request nih, nggak boleh request. Request nih. eksplorasi pembentukan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pembelajaran bersama pembelajaran ini memang kan judul-judulnya tuh pembelajaran apa agama kalau di SD kan itu tidak akhlak dalam di SD sekian gitu jadi ini harus dilengkapi kalau juga ini dan kalau ditanya di variabel X nya kan berarti mana tuh ini pembentukan karakter itu ini variabelnya pembentukan karakter Yang salah bener nggak apa-apa ya, Pak? nah ini variabel X aja urusan nanti yang penting Oh, juga ada nggak jawaban paham banget. dulu. Siapa? kegiatan pembelajaran Coba kayak anak SD TK, itu tidak akhlak atau gimana ya, Masa kita harus belajar ada ya pertanyaan yang nggak bisa dijawab mana dikosongkan yang bisa harus dijawab entah itu jawabannya salah benar tulisan belakang yang penting jangan kosong absen nggak Itu loh, jangan dulu tuh katanya si Marwan ini apa buat yang kira-kira kamu nggak sekarang mahasiswa Kalau ini variabel X-nya mana ini? lebih mudah kok masih kok itu dihapus yang di bawah nggak usah bingung fenomena tentang sekarang Fenomena jawaban dua. yang ini tidak kan pertama Kita variabel X-nya mana? Bisa pintar kok sekarang. fenomena Apa? fenomenologi